Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kita berjumpa lagi dengan Pak Yatno ya, dalam mata pelajaran IPS. Untuk kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang yaitu flora dan fauna di kawasan ASEAN. Menginjak pada pembahasan flora atau tumbuhan ya di kawasan ASEAN. Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan relatif tinggi dan kondisi tanah yang subur. Hal ini menumbuhkan hutan tropis basah yang bersifat atau berjenis yaitu heterogen, kemudian hutan yang berjenis homogen, dan adanya hutan mangrove, juga adanya sabana. Itulah flora di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Jadi hutannya di hutan tropis itu bersifat atau berjenis hutan heterogen, hutan homogen, hutan mangrove, dan adanya sabana. Mari kita bahas satu persatu dari yang hutan heterogen. Hutan heterogen di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN ini mencapai 60% jenis hutan yang ada dan kaya akan flora dan fauna atau berbagai jenis tanaman dan hewan. Jadi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN ini didominasi hutan heterogen mencapai 60%. Kemudian hutan homogen yaitu hutan yang hanya satu jenis atau satu macam tanaman seperti hutan jati di Jawa, hutan pinus, itu hutan homogen. Intinya hutan homogen itu hanya satu jenis dalam hutan itu tanamannya. Kalau heterogen itu berbagai macam jenis tanaman, kayu dan sebagainya, itu banyak. Demikian juga flora, faunanya juga, hewannya itu juga banyak. Kemudian hutan mangrove ini di kawasan pantai seperti di kawasan bibir-bibir pantai itu banyak ditemui hutan-hutan mangrove. Yang ketiga hutan sabana atau padang rumput. Nah, ini banyak dijumpai di Indonesia, di kawasan Indonesia Timur, yaitu seperti di Nusa Tenggara itu di sana ada padang rumput atau sabananya belantara yang tumbuh di situ dominasi oleh rerumputan. Kemudian menginjak pada pembahasan tentang fauna atau hewan atau binatangnya. Fauna persebarannya terpengaruh oleh persebaran flora dan sejarah geologinya. Jadi dipengaruhi oleh jenis flora atau tanaman dan sejarah geologisnya. Khususnya Indonesia terbagi 3 zona masalah fauna ini atau binatangnya yang ada di kawasan Indonesia itu. Yang pertama yaitu zona barat yang lebih dikenal dengan nama zona asiatis. Kemudian zona tengah itu zona peralian. Kemudian zona timur yaitu zona australis. Itulah 3 zona yang ada di Indonesia dibagi menjadi demikian jenis faunanya. Ada zona barat yang itu dominan seperti faunanya di Asia, dan maka zona asiatis. Kemudian di peralian itu antara barat dan timur. Kemudian zona timur, zona Australia, dominan seperti binatangnya, hewan-hewannya seperti dari
daerah Australia Timur. Kalau zona asiatis itu cenderung hewannya, binatangnya itu besar-besar. Kalau zona tengah itu peralihan itu sedang, zona timur itu kebanyakan binatangnya, hewan-hewannya itu, faunanya itu lebih kecil-kecil dibanding yang zona asiatis. Kemudian perpindahan antar zona itu dibatasi oleh garis khayal. Garis khayal yang pertama yaitu garis Wallacea. Garis Wallacea. Yaitu untuk memisahkan antara zona asiatis dengan zona peralihan. Yaitu garis Wallacea. Kemudian yang kedua garis Weber, yakni untuk memisahkan antara zona peralihan dengan zona australis. Itu garis Weber, itu garis khayal yang untuk memisahkan antara zona peralihan dengan zona australis. Itu tentang ya. Kemudian tempat keberadaan tipe fauna atau tipe hewannya, binatangnya. Kalau yang tipe asiatis ini di kawasan benua Asia, seperti di Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia bagian barat, dan Singapura. Itu tipe fauna atau hewan asiatis. Cenderung hewannya, binatangnya besar-besar, seperti harimau, kerbau, kuda, besar. Kemudian tipe peralihan di zona peralihan, seperti di Filipina, Indonesia bagian tengah, itu binatangnya sedang, lebih kecil dari yang tipe asiatis, sedang. Seperti contoh di Sulawesi itu ada binatang anoa seperti sapi atau kerbau tapi lebih kecil, itu anoa. Kemudian tipe australis, yaitu di kawasan Indonesia Timur, Timur Leste, dan Australia. Itu binatangnya atau tipe faunanya, hewannya itu lebih kecil dibanding yang ada di zona peralihan. Itu kalau di Australia seperti kanguru, seperti binatang-binatang itu banyak didominasi oleh hewan-hewan yang cenderung lebih kecil dibanding di hewan-hewan atau fauna di daerah peralihan, apalagi di daerah asiatis. Itu tentang tipe fauna atau hewan atau binatang di kawasan Asia. Demikian, mudah-mudahan paham. Kalau belum paham atau lupa bisa diputar kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Yatno berikan. Kurang lebih demikian ya, mari kita akhiri untuk pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.